Hal ini yang membuat kita rela ngeluarin duit puluhan juta buat beli produk Apple. Sebagai content creator, ini ada 9 fitur dari ekosistem Apple yang sekarang ini gue gunakan dan membuat jadi males gitu ya kalau misalnya beli device lain seperti PC atau Android. Dan memang saat ini di studio kita, semua workflow yang kita lakukan termasuk dari kamera-kamera yang kita gunakan itu selalu menggunakan device Apple. Hai, nama gue Dennis dan welcome di channel Detektif Gadget. Yang pertama, fitur yang pasti semua orang udah tahu, yaitu adalah AirDrop ya. Jadi kalau misalnya kita memang device-nya tuh Apple, antar temen atau antar tim dari MacBook, dari iPad gitu ya, itu enak banget kalau misalnya pakai AirDrop, itu tinggal di pencet aja send files gitu ya. Kalau misalnya pindah ke PC atau misalnya ke Android, itu jadi agak susah. Dan apalagi sekarang AirDrop itu udah nggak mesti pakai share lagi gitu ya, tapi sebenarnya tinggal ditempel aja antara iPhone, itu bisa langsung kekirim. Yang kedua, fitur handoff ya. Jadi fitur handoff ini fitur yang ada kalau misalnya kita pakai MacBook dan juga pakai iPad. Jadi tuh kita bisa lanjutin kerja kita ya. Nah ini nggak semua aplikasi support ya, tapi biasanya gue pakai di Safari udah pasti ya. Misalnya gue lagi browsing pakai iPhone gue ya, gue browsing di Safari nih, iPhone gue nih, www.apa misalnya gitu ya. Nah itu nanti di MacBook gue yang lagi nyala, itu di bagian bawah itu bisa muncul tab Safari juga. Nah, itu kalau misalnya kita klik, itu langsung pindah dari yang kita lagi lihat di sini, pindah ke yang kita bisa lihat di laptop. Itu enak banget deh kalau misalnya pakai fitur handoff ini. Nomor 3, gue menggunakan iCloud Drive ya. iCloud Drive ini adalah kayak drive lah, pokoknya Google Drive atau kita sebutnya Dropbox gitu ya. Tapi ini buatan dari Apple ya, jadi punyanya Apple. Dan itu ada semua di device-device Apple kita. Nah makanya kalau misalnya kita drop satu file di iCloud Drive kita, itu bisa dibuka di semua device yang kita login. Ini menurut gue enak banget kalau misalnya kita punya banyak device tuh. Misalnya gue lagi ngedit foto atau video. Nah filenya itu bisa gue taruh di iCloud Drive ya, dari laptop. Kemudian gue buka lewat Mac gue di iCloud Drive, itu juga langsung muncul. Jadi gampang banget. Nah, masalahnya kadang-kadang suka kurang ya, karena free-nya itu cuma 5 GB. Tapi kalau di Indonesia kita cukup bayar 15.000 per bulan aja, kita bisa dapat 50 GB. Dan ini bisa di-extend terus ke 200 GB atau ke sampai dengan 2 TB. Buat teman-teman yang pakai iPhone-nya itu mungkin storage-nya kayak gue nih 128 GB. Yang dimana kalau misalnya kayak seorang content creator, menurut gue itu kurang sih ya. Jadi ya kita bisa tambahin iCloud Drive supaya bisa lebih hemat juga. Yang keempat, iPhone Mirroring. Ini fitur juga baru rilis dan gue happy banget ya dengan ada iPhone Mirroring ini. Kenapa? Karena kalau buat pekerjaan gue, untuk kita upload video ya, ada beberapa platform itu yang memang belum ada web base-nya, jadi nggak bisa di scheduling gitu untuk ngupload. Nah, jadinya gue biasanya pakai iPhone Mirroring ini supaya mempermudah ya. Kalau misalnya kita mau ditulis caption atau kita mau upload itu jadi nggak harus pegang handphone lagi, handphonenya tinggal lagi dicas aja, kita bisa sambil kerjain di laptop aja. Yang nomor 5, Universal Clipboard. Ini udah lama sih sebenarnya fiturnya, gue udah lupa dari kapan. Tapi ini fitur setiap hari gue pasti pakai, setiap hari ya. Jadi ini adalah supaya kita bisa copy paste dari devices kita yang kita punya gitu ya. Atau lu misalnya mau copy foto gitu, itu juga bisa dari handphone lu lihat, lu copy, nanti lu paste di sini di laptop atau sebaliknya, itu juga bisa. Nah, misalnya contohnya kayak gue ada informasi-informasi yang secara teks itu gue tulis di laptop, tapi gue mau taruh ke handphone gue, itu biasanya gue langsung copy dan gue paste. Ini enak banget sih, salah satu fitur terbaik menurut gue, walaupun cukup simple. Nomor 6, Continuity Camera. Nah ini sebenarnya kepake banget waktu kemarin itu, lagi zaman COVID ya, itu kan banyak yang Zoom call. Nah, ketika Zoom call itu kan biasanya kita punya event kayak gue ya, ini MacBook gue, kameranya menurut gue masih kurang mumpuni lah, kurang oke. Nah, dengan fitur Continuity Camera ini, kita tuh bisa menggunakan kamera dari
handphone kita gitu. Jadi sebagai kamera auto zoom, atau kita bisa juga untuk scan dokumen ya. Jadi bisa scan dokumen juga langsung kita nanti foto itu langsung masuk ke notes. Ini enak banget lah continuity kamera. Jadi kita nggak menggunakan kamera yang udah ada di laptop kita, tapi kita menggunakan kamera iPhone yang pastinya lebih bagus juga. Kemudian nomor 7 adalah fitur Find My. Ini juga gue lumayan sering pakai karena kenapa? Karena memang gue orangnya suka agak lupa gitu ya. Gue suka lupa taruh handphone di mana, gue suka taruh kunci di mana. Nah, ekosistem Apple ini memungkinkan gua untuk bisa melihat semua device Apple gua, semua device Apple istri gua misalnya gitu ya. Jadi kita bisa tetap tracking kalau misalnya kita lagi berpisah gitu ya. Dia juga tahu gua di mana, gua juga tahu dia di mana. Ini untuk family ya. Ya karena juga untuk keamanan lebih ke arah itu. Dan juga sekarang ini gua lagi banyak pakai yang namanya device-device seperti Apple AirTag gitu. Jadi untuk kayak kunci-kunci rumah atau kunci-kunci apa tuh yang suka ketinggalan, itu gua bisa pakai aplikasi Find My ini untuk bunyiin ya si tag tersebut. Dan ini menurut gue ini ajaib banget sih, karena Apple AirTag atau si device-device ini yang ada network ke Find My itu sebenarnya tidak membutuhkan SIM card lagi ya, dia cuma pakai baterai aja. Nah udah gitu dia yang penting di sekitar dari dia itu tuh ada yang pakai Apple devices. Jadi kalau misalnya pun di jalan, misalnya kunci kita kebawa nih ke ojek online atau apa gitu ya, nah itu kita tetap bisa track gitu selama di sekitar lingkungan dia itu ada Apple devices. Nomor 8 ada yang namanya Universal Control. Jadi gue lagi ada iPad di sini dan ada laptop di sini. Gue pakai trackpad gue ya, gue geser gitu ya sampai ke paling kanan. Itu ternyata tiba-tiba muncul gue punya kursor tuh di sini di iPad. Ini makanya gue gak tahu juga ini namanya fiturnya apa, tapi ternyata ini namanya Universal Control. Jadi kita bisa menggunakan kita punya trackpad untuk tracking di sini. Kita bisa kontrol juga untuk iPad kita gitu ya. Dan juga untuk bisa keyboard juga, bisa mouse juga. Dan ini menurut gue keren banget sih asli. Yang terakhir adalah fitur yang namanya Sidecar ya. Jadi fitur ini memungkinkan kita itu bisa menggunakan iPad sebagai extended display dari kita punya MacBook. Nah, kalau misalnya teman-teman tahu ya, dari zaman dulu itu selalu kan ada iPad ya. Itu orang tuh bahkan jualan aplikasi third party untuk lakukan hal ini, dan itu biasanya ada delay dan juga ya kurang seamless lah pastinya karena dia biasanya lewat internet atau apa gitu ya. Nah sekarang iPad memberikan fitur itu, jadi memang sudah ada gitu ya. Jadi kalau misalnya lo punya dua seperti ini bisa berlaku sebagai extended display. Lalu lagi kerja di cafe misalnya atau kerja di mana, nggak perlu bawa monitor lagi gitu. Jadi benar-benar extended display. Kita lagi kerja di sini, kita bisa nyontek di sini dan juga sebaliknya. Nah, kalau menurut kalian, apakah hal-hal ini worth it ya untuk lo mengeluarkan uang yang nggak kecil loh ya? Bisa berapa puluh juta buat beli beberapa Apple device sekaligus. Kalau misalnya kalian juga punya pengalaman, bisa tulis juga di kolom komentar ya. Jadi jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Dan see you on the next video.